Saat ini bulan Maret 1974, keluarga Betts yang terdiri dari Gary, Antoine, dan sang putra Terry sedang menikmati waktu bersama. Mereka jalan-jalan di hutan dekat rumah mereka yang berlokasi di Pulau Fort George. Sambil menikmati kebersamaan, mereka nggak tahu menau kalau saat itu akan menjadi momen yang paling bersejarah dalam hidup mereka. Saat Terry berjalan di depan, dia bisa ngeliat ada benda asing yang menarik perhatiannya. Terry nggak yakin dengan perasaannya sendiri, tapi dia penasaran untuk terus mengejar benda itu. "Terry, kamu mau kemana?" seru sang mama. Tapi Terry tetap cuek sambil nyari-nyari benda asing itu. Dia mau nyari tahu dan dia harus tahu. Kemudian dia ngeliat sesuatu. Rupanya, di balik semak-semak ada bola perak mengkilap seukuran bola bowling. Saat dia mendekatinya, benda itu kelihatan mulus dan tanpa noda, seperti nggak pernah disentuh manusia. Terry kemudian mengambilnya. Bola itu cukup berat dan dia harus memegangnya kuat-kuat. "Kamu selalu aja nemu sampah, nak," kelakar papanya. Terry memang suka mengoleksi benda-benda logam yang dia anggap menarik. "Buat koleksi aja kok, Pak." Ketiganya ngeliatin bola mengkilap itu dengan penuh tanda tanya. Sambil berjalan pulang, mereka ngebahas kemungkinan asal-muasal bola itu dengan penuh semangat. Mungkin itu peluru meriam yang dipakai oleh para penakluk, atau objek yang jatuh dari satelit NASA di orbitnya. Sesampainya di rumah, Terry menaruh bola misterius itu di dekat jendela kamarnya, di antara benda-benda pajangan lain yang jadi koleksinya. 2 minggu kemudian, teman Terry main ke rumahnya. Mereka bergantian main gitar di dalam kamar. Saat Terry memetik gitar, tiba-tiba muncul getaran dari dekat jendela. Kedua anak itu langsung mematung dan mulai ngerasain suasana horor oleh bunyi misterius itu. "Mungkin itu cuma posum," ucap Terry menenangkan. Tapi saat petikan gitarnya bertambah kuat, Terry langsung ngeliatin bola itu dengan curiga. Saat dia berganti nada, bola itu ikut bergetar, kemudian ngeluarin dengungan. Terry segera naruh gitarnya dan mendekati bola itu, tapi bunyi yang dihasilkan perlahan-lahan mulai memudar. Saking kagetnya, dia cuma bisa terpaku selama beberapa saat, kemudian memanggil papanya. Terry ngejelasin fenomena aneh itu ke papanya. Dan sang papa, Antoine, mulai mengamati bola itu dari dekat. Dia nempelin telinganya ke permukaan bola. Saat ngegoyangin bolanya kuat-kuat, dia bisa ngerasain ada getaran. Lalu dia naruh lagi bola itu di atas meja sambil kebingungan. Bola itu mulai bergulir ke tepi meja, kemudian berputar, bergerak non-stop mengitari tiap sudut meja, seakan-akan nyari sesuatu. Mungkin lagi nyari jalan keluar. Akhirnya, bola itu bergulir lagi ke tengah meja dan gak bergerak. Semua orang di dalam ruangan ngeliatin bola itu sambil keheranan. Lalu Antoine menaruh bola itu di atas lantai. Begitu nempel di permukaan lantai, bola itu langsung bergulir ke arah pintu, seakan-akan mau keluar. Karena nggak pengen kehilangan benda berharga, Terry langsung mengejarnya. Dia memegangi bola itu sebelum berhasil keluar dari rumah. Lalu dia menyimpannya di dalam kotak biar nggak bisa keluar lagi. Beberapa hari-hari berikutnya, Terry mengeksperimen bola itu, dan ternyata bola itu kelihatan lebih aktif di bawah sinar matahari. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena bola bisa bereaksi dengan radiasi matahari. Saat dipukul dengan palu, bola ini bisa ngeluarin bunyi nyaring, seakan-akan menjerit kesakitan. Hal-hal aneh juga muncul di rumah keluarga Betts. Pintu rumah mereka tiba-tiba menutup sendiri di malam hari, dan suara musik organ aneh bisa terdengar di seisi rumah. Padahal mereka nggak punya organ. Keluarga Betts akhirnya mulai ngebahas serius soal bola itu. Mereka menduga bola itu berasal dari luar angkasa. Jadi mereka perlu bantuan para ahli profesional. Pihak otoritas langsung meneliti bola itu, meski mereka masih bingung dengan gerakan randomnya. Mereka benar-benar nggak tahu fenomena ini dan nggak punya penjelasan apapun. Mereka cuma bisa mengonfirmasi kalau bola itu nggak berasal dari planet lain. Tapi keluarga Betts kurang sependapat dan mereka mencari opini lain. Mereka ngirimin bola itu ke Dr. J. Allen Hynek, seorang astronom dan pakar di bidang luar angkasa. Dia mengamati bola itu selama 6 jam. Melalui sejumlah pengujian, sang dokter tahu bola misterius itu bisa mancarin gelombang radio dan punya medan magnet sendiri. Dengan munculnya informasi baru ini, keluarga Betts diinterview seorang reporter. Bola misterius mereka langsung jadi perbincangan hangat. Ceritanya tersebar luas di berbagai surat kabar Amerika Serikat dan media internasional. Banyak orang
pengen dapat informasi lebih lanjut soal bola misterius ini. Ada juga kru televisi yang mendatangi rumah keluarga Bates agar mereka bisa ngelihat langsung objek luar angkasa itu. Saat ditaruh di lantai, bola itu bergerak seperti biasa, dan para pengunjung cuma bisa ngeliatin tanpa mampu berkata-kata. Para reporter meminta keluarga Bates untuk menaruh bola itu di dekat anjing pudel mereka. Dengan begini, mereka bisa memperkirakan ukurannya. Saat berada di dekat bola, anjing itu terlihat gelisah sambil nutupin telinganya. Padahal sebelumnya, dia nggak pernah ngeliatin gestur begitu. Karena ngerasa udah punya barang berharga, keluarga Bates mengasuransikan bola itu di perusahaan Lloyd's of London. Dan saat mereka keluar rumah, harus ada petugas yang mengawasi bola itu. Dengan begini, bola kesayangan mereka nggak diambil maling atau hilang. Memangnya bola keluarga Bates ini beneran misterius? Saat merespon pers, juru bicara pihak otoritas mengatakan bola itu terbuat dari stainless steel berkualitas. Dan meskipun bukan mereka yang memproduksi, bola itu diperkirakan telah diproduksi di planet kita. Kalau bola tersebut berasal dari ruang angkasa, bahan penyusunnya pasti dari unsur lain. Menurut penelitian, bola itu setebal 2,5 cm dan bagian dalamnya berongga. Beratnya 10 kg dan seluruhnya terbuat dari stainless steel. Bola itu nggak punya sambungan, sebagian kulitnya terkelupas dan ada tanda segitiga kecil sepanjang 3 mm. Mereka yakin itu cuma bola baja. Tapi mereka ingin mengonfirmasi lagi dengan memakai sinar X. Ternyata di dalam bola itu ada manik-manik kecil dari residu yang mungkin telah terangkap saat proses produksi. Itulah sebabnya di dalam bola seperti ada getaran. Mereka juga berhasil mecahin misteri gerakan anehnya. Karena bentuknya bulat sempurna, bola ini akan langsung bergulir saat ditaruh di permukaan yang nggak rata. Rumah keluarga Bates berlantai batu dan kurang rata, makanya bola itu bisa bergerak ke sana kemari. Pihak otoritas sebetulnya mau ngebelah bola itu untuk ngebuktiin hasil penilaian mereka, tapi keluarga Bates nggak ngebolehin. Bola itu akhirnya teridentifikasi sebagai bola katup penutup biasa yang diproduksi perusahaan The Bell & Gossett. Ukuran, berat, dan komposisi metalurginya sangat sesuai dengan bola yang mereka produksi. Tapi kenapa bola itu bisa sampai di dekat rumah keluarga Bates ya? Jadi gini, 3 tahun sebelum bola itu ditemukan, seniman James Sterling Jones mengoleksi banyak bola penutup katup kayak gini. Dia suka memakai bola ini untuk membuat patung, tapi mobilnya kepenuhan, jadi dia menaruh bola ini di atas rak atap. Lalu, dia sempat menempuh perjalanan melewati rumah keluarga Bates, dan sebagian bola bawaannya bergulir jatuh lalu hilang. Sampai akhirnya, Terry nemuin bola ini saat dia lagi jalan-jalan di hutan. Tapi gimana dengan gelombang radio dan karakteristik magnet aneh yang dikonfirmasi Dr. Hynek ya? Meskipun Antoine mengklaim temuan ini, kebenarannya nggak pernah dikonfirmasi oleh sang dokter. Tahun 1970-an memang sedang gencar-gencarnya pemberitaan soal objek di luar bumi. Jadi hal-hal lain yang dikaitkan dengan topik ini juga pasti langsung viral. Apalagi pihak otoritas juga nyediain hadiah uang tunai bagi siapapun yang punya bukti pendukung. Temuan objek luar angkasa ini kemungkinan hanyalah taktik keluarga Bates biar mereka dapat hadiah uang.